Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Agung Pertiwi akan membahas mengenai perencanaan kawasan hutan lindung Mahato sebagai kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan. Yang pertama mengenai teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya, baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Terdapat 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat dicapai tanpa dampak negatif pada aspek lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat. Yang kedua yaitu sosial. Keberlanjutan sosial merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang secara signifikan terjadi ketika komponen masyarakat yang stabil dan tidak stabil membutuhkan kebangkitan sumber daya yang terkuras. Kemudian yang ketiga, lingkungan, di mana suatu ekosistem yang terjaga dan berfungsi dengan baik dengan keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet. Berikut merupakan 17 poin SDGs sampai tahun 2030 yang meliputi ekosistem daratan, ekosistem lautan, penanggulangan perubahan iklim, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, serta kehidupan sehat dan sejahtera. Kemudian adanya teori pengembangan ekonomi biodiversitas, di mana biodiversitas adalah semua kehidupan di muka bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Terdapat 3 jenis biodiversitas. Yang pertama, biodiversitas spesies, yaitu individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, dan fisiologis. Kemudian biodiversitas genetik, yaitu keanekaragaman individu dalam suatu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Yang ketiga, keanekaragaman ekologi, di mana ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu adanya pembangunan berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati, di mana dalam pembangunan berkelanjutan adanya keberlanjutan lingkungan yang meliputi pengelolaan sumber daya perairan, pertanian, serta kehutanan yang berkelanjutan. Konservasi keanekaragaman hayati sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan, karena dalam pembangunan berkelanjutan dibutuhkannya peran keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem lingkungan hutan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya sebatas terhadap sosial, tetapi juga terhadap dampak lingkungan, di mana lingkungan berperan penting sebagai penunjang kehidupan dan kebutuhan masyarakat atau manusia. Kemudian adanya definisi kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan strategis nasional merupakan kawasan di mana di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain, atau kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Berikut ini merupakan kriteria kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan lingkungan. Yang pertama, tempat perlindungan keanekaragaman hayati. Yang kedua, aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan sebagai perlindungan ekosistem flora fauna yang hampir punah. Yang ketiga, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap ekosistem keseimbangan iklim mikro. Yang kelima, menentukan prioritas tinggi peningkatan kualitas hidup lingkungan. Yang keenam, rawan terhadap bencana alam nasional. Yang ketujuh, penentuan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
Kemudian adanya definisi kawasan hutan lindung di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan menurut Rianto 2012, hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperlukan, antara lain untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, yaitu proses hidrologi, proses penyuburan tanah, proses keanekaragaman hayati, dan proses penyehatan lingkungan, serta manfaat lainnya. Selanjutnya masuk kepada studi kasus kawasan hutan lindung Mahato, di mana kawasan hutan lindung Mahato merupakan kawasan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Hutan lindung Mahato yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Riau, Rokan Hulu, di mana kawasan hutan lindung ini dikuasai oleh perusahaan perkebunan sawit, salah satunya yaitu PT Turganda. Sebagian hulu sungai Rokan adalah hutan lindung Mahato, yang merupakan salah satu kawasan strategis nasional. Berikut ini terdapat peta kawasan hutan lindung Mahato, di mana kawasan hutan lindung Mahato tercatat sebagai kawasan dengan luas sekitar 28.800 hektar, di mana kawasan hutan lindung Mahato tercatat kawasan tersebut mengalami alih fungsi lahan sebagai kawasan perkebunan sawit, di mana kawasan hutan tersebut tersisa 20% dari jumlah total yang ada. Berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kehutanan RI yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang dijabat oleh Soedarjawo. Selanjutnya yaitu terdapat rencana dan pengelolaan kawasan hutan lindung Mahato. Yang pertama, penetapan tujuan, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan fungsi pokok kawasan pelestarian alam Mahato sebagai kawasan hutan lindung Mahato di kawasan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kemudian adanya program tersebut meliputi program kelompok tani reboisasi mandiri. Dikarenakan permasalahan yang mencakup kawasan hutan lindung Mahato, maka pemerintah dan aparat setempat melakukan program tani reboisasi mandiri demi menunjang pertumbuhan lingkungan hidup. Yang kedua, tidak melakukan illegal logging, di mana maraknya kawasan hutan lindung Mahato terdapat penebangan secara liar dan secara ugal-ugalan yang dilakukan oleh beberapa PT perusahaan sawit. Yang ketiga, program pemberdayaan kawasan hutan lindung Mahato. Program pemberdayaan tersebut meliputi pelestarian, konservasi alam, ekologis, dan ekonomi kawasan hutan lindung. Kemudian terdapat kebijakan. Kebijakan tersebut meliputi kawasan hutan lindung masih dimungkinkan melakukan kegiatan lain selama tidak merusak fungsi hutan lindung. Yang kedua, kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan selama tidak dilakukan secara terbuka atau tidak open pit yang tidak berdampak luas terhadap lingkungan dan kawasan di bawahnya. Kemudian yang ketiga, kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian adanya rencana dan pengelolaan kawasan hutan lindung Mahato, di mana Lembaga Ketua Kelompok Tani Peduli Lingkungan Hidup Hutan Riau telah mengusulkan sebanyak 1.500 hektar lahan di hutan Mahato kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Berikut merupakan diagram pengelolaan kawasan hutan lindung Mahato. Yang pertama, hutan lindung Mahato tersebut dipegang oleh 3 perusahaan sawit. Yang pertama, PT Agro Mitra Karya Sejahtera. Yang kedua, PT Mazuma Agro Indonesia. Yang ketiga, PT Turganda. Sedangkan untuk PT Turganda sendiri, di bawahnya itu memiliki anak
anakan perusahaan yang meliputi Koperasi Karya Bakti dan Koperasi Mahato Bersatu. Berikut ini merupakan ulasan kawasan hutan lindung Mahato. Yang pertama, meliputi permasalahan illegal logging, alih fungsi lahan, perambakan hutan. Seperti yang diketahui bahwa permasalahan kawasan hutan lindung mencakup alih fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan sawit, di mana hal tersebut sudah termasuk ke dalam permasalahan illegal logging dan alih fungsi lahan. Sedangkan untuk perambakan hutan yaitu meliputi permasalahan hukum antara pemangku kepentingan daerah setempat dan juga perusahaan PT yang telah mengambil alih kawasan hutan lindung tersebut sebagai perkebunan kelapa sawit. Upaya pemerintah yang dapat dilakukan yaitu pemerintah bersama dengan kelompok masyarakat melakukan gugatan atas mafia tanah yang dilakukan oleh PT Turganda. Selain itu, pemerintah memanfaatkan program HKM untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan juga untuk mengembalikan kelestarian hutan lindung Mahato dengan menanaminya tanaman kayu-kayuan. Selanjutnya adalah ulasan kebijakan di mana kawasan hutan lindung Mahato beralih fungsi sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit yang dimana hal tersebut berdampak terhadap ekosistem keragaman hayati dan tidak sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang menjunjung nilai ekonomi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak dari permasalahan yang terjadi, sebagian besar ekosistem darat pada hutan lindung tersebut punah. Ulasan kebijakan yang pertama meliputi kebijakan alih fungsi lahan. Berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan, alih fungsi lahan tidak sejalan dengan pilar pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, dalam pembangunan ekonomi biodiversitas kawasan hutan lindung memiliki manfaat sebagai sektor perekonomian nasional dengan keanekaragaman flora fauna serta ekosistem biodiversitas. Kemudian adanya agenda penelitian masa depan berdasarkan ulasan dan kebijakan yang telah dilakukan. Sebagai seorang perencana, maka dibutuhkan perencanaan kawasan hutan Mahato sebagai kawasan strategi sudut kepentingan lingkungan dan ekonomi dengan menerapkan pelestarian lingkungan hidup biodiversitas berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.